Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Setiani Mutiara Sugasina dari kelas 12 I1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian. Nah, sebelumnya mari kita lihat peta konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, fungsi dan tujuan jurnal penyesuaian. Yang ketiga, rekening yang harus disesuaikan. Yang keempat, contoh soal. Dan yang terakhir, cara mengerjakan jurnal penyesuaian. Jadi, ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Fungsi dan tujuan jurnal penyesuaian. Yang pertama, agar pada akhir periode akun real, yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang ketiga, menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Dan yang terakhir, agar akun-akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, rekening yang harus disesuaikan. Yang pertama, ada beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, piutang pendapatan, beban yang masih harus dibayar, penyusunan aktiva tetap, pemakaian perlengkapan, dan yang terakhir, koreksi kesalahan mencatat. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, neraca saldo akun asuransi menunjukkan nilai 3.600.000 dan pada akhir periode, informasi saldo akun menunjukkan tersisa sebanyak 3 juta. Artinya, premi asuransi yang sudah menjadi beban adalah 3.600.000 dikurang 3 juta sama dengan Rp600.000 yang harus diakui sebagai beban asuransi dan mengurangi asuransi dibayar di muka. Nah, maka nanti akan menjadi seperti ini. Kita masuk ke dalam contoh yang kedua. Saldo akun sewa dibayar di muka berjumlah 19.200.000, tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya karena sudah terpakai sewa sebesar 3.200.000. Jadi, beban sewa bertambah dan sewa dibayar di muka berkurang sebesar 3.200.000. Nah, maka nanti akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan yang berjumlah Rp550.000. Jumlah ini belum termasuk yang terdapat pada neraca saldo sebesar 15.600.000 atau piutang pendapatan perusahaan. Jadi, dicatat sebagai menambah piutang pendapatan dan pendapatan jasa sebesar Rp16.150.000. Nah, maka nanti penyelesaiannya akan seperti ini. Kita masuk ke dalam contoh kasus selanjutnya. Saldo pendapatan diterima di muka berjumlah Rp10 juta dan sampai akhir periode perusahaan baru mengerjakan sebesar Rp2.600.000. Jadi dicatat sebagai pendapatan sewa bertambah dan pendapatan diterima di muka berkurang sebesar Rp2.600.000. Artinya masih ada Rp7.400.000 yang masih menjadi utang pendapatan perusahaan. Nah, maka nanti akan menjadi seperti ini. Contoh kasus berikutnya. Informasinya menunjukkan bahwa beban penyusutan atau depresiasi untuk periode Desember 2017 adalah sebesar Rp1.400.000. Jadi, akan menambah beban penyusutan dan menambah akumulasi penyusutan sebesar Rp1.400.000. Nanti akan menjadi seperti ini. Kita masuk ke dalam contoh soal yang terakhir. Saldo akun perlengkapan di neraca saldo sebesar Rp4.400.000.
Pada akhir periode, informasi menunjukkan perlengkapan yang masih tersisa sebesar 2.700.000. Artinya, perusahaan telah melakukan pemakaian perlengkapan sebesar 4.400.000 dikurang 2.700.000 sama dengan 1.700.000. Jadi, dicatat menambah beban perlengkapan dan mengurangi perlengkapan sebesar Rp1.700.000. Nah, maka nanti penyelesaiannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, cara mengerjakan jurnal penyelesaian. Kalian bisa lihat di dalam tabel tersebut. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.